Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita bertemu di webinar Cipta Satria Informatika, yaitu berjudul meningkatkan efisiensi proyek konstruksi di era digital. Yang solusi yang kita bawakan kali ini adalah Bluebeam. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Edwin Prakoso, saya adalah senior consultant di Cipta Satria Informatika. Berikut adalah kontak saya. Ini ada QR code juga yang bisa di-scan kalau mau di-save kontak saya. Nanti di sesi Q&A akan saya tampilkan lagi kalau sekarang masih belum sempat ya. Oke, jadi agenda kita hari ini, kita akan membahas kenapa sih kita perlu menggunakan file PDF. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan mengenai Bluebeam itu apa. Terus saya akan menunjukkan Bluebeam ini dengan live demo. Ya, terus nanti di sesi akhir kita akan ada Q&A, question and answer. Selama webinar berlangsung, bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui Q&A panel ya. Situ di webinar ini ada fitur Q&A, silakan ketikkan di situ semua pertanyaan yang ingin diajukan, dan di akhir sesi kita akan jawab. Oke, yang pertama kita bahas kenapa sih file PDF, kenapa file PDF ini penting. Kalau kita bicara file PDF, ini format yang sangat umum digunakan dokumen atau dokumen drawing. Ini sangat banyak digunakan karena dia, ya ini ada beberapa alasan. Yang pertama, dia preserve original layout, artinya gambar itu akan sama ya, yang dikirim dengan diterima. Terus skala gambarnya, terus secara visual quality-nya itu akan semuanya sama. Bayangkan kalau misalnya saya mengirimkan file Word ya, file Word ini ada yang mengedit sedikit saja, misalnya image-nya di stretch sedikit atau di transpasi sedikit, itu dari halaman 1 sampai ke halaman sekian itu akan berubah semua ya. Ini sesuatu yang kita tentunya tidak ingin terjadi. Sama di gambar CAD. Gambar CAD ini kalau saya mengirimkan file AutoCAD ini belum tentu waktu lain itu akan sama ya. Kadang fontnya dia nggak punya, atau kadang dia nggak punya language-nya. Dia juga misalnya ini ada satu model space ya, mungkin ada puluhan gambar di situ yang mereka harus kalau PDF ini kan sudah terorganisir ya, jadi halaman 1 sampai halaman sekian itu sudah ada. Dia bisa dibuka tanpa software khusus. Artinya kalau saya mengirim file PDF, semua orang dipastikan hampir semuanya bisa buka. Kalau dia pakai komputer, dia bahkan nggak perlu menginstal apapun, ya, pakai Microsoft Edge itu sudah bisa dibuka. Terus kalau di mobile device juga PDF reader yang bisa kita pakai. Filenya kecil dan dia juga punya opsi untuk security. Sayangnya kelemahannya dari PDF adalah dia sifatnya read only ya, artinya kita nggak banyak yang bisa kita edit di situ. Tapi kelebihannya adalah kita bisa melindungi IP atau intellectual property kita, dan juga desain itu tidak bisa diedit oleh orang yang tidak berhak. Jadi kenapa ini PDF sangat-sangat populer termasuk di dunia konstruksi ya, bahkan termasuk yang sudah menggunakan implementasikan BIM bentuk 3D. File PDF dalam bentuk 2D ini juga masih sering digunakan sebagai format utama untuk sharing data. Oke. Bluebeam adalah software yang spesifik untuk engineering drawing, terutama untuk AECO ya, Architecture, Engineering, Construction and Operation. Ini banyak menggunakan Bluebeam untuk markup ya, untuk kolaborasi digital dan juga kolaborasi project. Oke. Jadi produknya sendiri namanya
Bluebeam Review. Dari namanya kita tahu ini untuk review ya, jadi tulisannya review tapi kita bacanya Bluebeam Review. Jadi dari namanya saja sudah jelas ini adalah software yang digunakan untuk review dokumen. Terus dia juga bisa melakukan kolaborasi termasuk online, terus markup, measurement dan sebagainya. Nanti kita akan coba lihat di live demonya. Di saat kita menginstal Bluebeam ya, ini juga kita menginstal integrasi pluginnya untuk Office, AutoCAD, Revit dan Navisworks. Jadi di sini kita akan punya opsi lebih ya dibandingkan kalau kita menggunakan PDF Creator atau plugin PDF bawaan dari AutoCAD misalnya atau dari Revit. Ada opsi-opsi yang bisa kita pakai supaya informasi itu dapat tersampaikan dengan baik. Salah satunya adalah membuat PDF 3D. Ya, jadi kalau dari Revit, Navisworks, kita bisa share dokumen itu dalam bentuk 3D juga. Selanjutnya ada Studio. Ya. Jadi Studio ini adalah single source of truth atau cloud storage dari Bluebeam ya. Jadi kita bisa menyimpan dan mengelola file-file PDF itu di cloud, dan ini bisa dibuka dan diakses oleh tim kita untuk melakukan markup dan kolaborasi secara bersama-sama. Dengan Bluebeam Studio ini juga memungkinkan kita melakukan yang namanya Studio Session. Studio Session ini adalah mengedit satu file PDF secara bersama-sama. Jadi kalau kita hanya proses check-in check-out itu biasa ya, kita bisa open dan itu akan di-lock, tapi juga memungkinkan kita langsung melakukan satu sesi secara bersama-sama. Oke, yang ketiga ya, jadi tadi ada Bluebeam Review, itu aplikasi desktopnya, terus Bluebeam Studio untuk manajemen filenya, terus ada Bluebeam Cloud. Bluebeam Cloud ini terbagi dari web interface ya, jadi aplikasi web dan juga ada aplikasi mobile. Jadi kalau misalnya kita sedang ada di luar kantor dan kita hanya punya akses ke mobile device atau ke komputer lain, kita bisa menggunakan Bluebeam melalui web ataupun melalui cloud. Khusus untuk yang mobile app ya, mobile app ini hanya bisa melakukan editing untuk studio session. Jadi dia tidak bisa membuka file yang kita download lalu kita edit. Jadi memang hanya untuk melakukan kolaborasi. Oke, saya rasa untuk softwarenya seperti itu. Oke, saya akan tunjukkan produknya ya. Jadi ini adalah Bluebeam ya, tampilannya seperti ini. Kalau kita lihat memang cukup sederhana. Jadi kita punya area kerja di sini. Yang membedakan Bluebeam di sini adalah kita punya banyak tools markup yang sangat spesifik. Jadi ya mungkin kalau kita lihat ini adalah tool chest ya. Tool chest ini kita bisa menyimpan dan mengcustom tools yang kita buat sendiri. Misalnya saya mau mereview desain ini, katakanlah di sini saya akan buat review ya dari arsitek. Oke, di sini kita perlu ada pintu. Nah, di sini door exit. Oke, ini sesuatu yang umum ya kita gunakan melakukan cloud seperti ini. Tapi seringkali informasi seperti ini saja tidak cukup ya, kita perlu menambahkan informasi lain. Dan di Bluebeam kita tidak hanya membuat cloud atau arrow atau teks, kita bisa menambahkan simbol. Misalnya, oke, di sini perlu pintu, apakah pintunya single, apakah double, apakah sliding, ya, itu saja sudah mungkin ada beberapa opsi. Jadi misalnya di sini saya tambahkan, oke, ini ada single door, terus ini saya juga bisa atur ya arahnya, terus saya bisa flip. Ini setiap kali ada markup seperti ini, saya bisa lihat historicalnya di sini. Jadi ini tadi ada
markup untuk cloud, terus ini ada markup untuk simbol door. Di sini saya bisa tambahkan juga detail lebih banyak, misalnya egress door requirement. Misalnya yang pertama, dia harus fire ratingnya 3 jam misalnya, terus tambahkan misalnya egress latch misalnya, terus ada juga door closer dan sebagainya seperti ini ya. Jadi semua informasi yang kita perlukan kita bisa tambahkan di list ini. Terus kita lihat juga di sini siapa yang ngasih markup, kapan, itu juga muncul. Dan nanti misalnya diedit oleh seseorang, misalnya katakanlah tim saya mengedit. Di sini begitu dia sudah selesai, dia bisa ganti statusnya. Oke, ini sudah acknowledge, artinya ini sudah diketahui, terus mungkin dia sudah dikerjakan. Terus juga mungkin ada lagi dia sudah selesai misalnya, completed seperti ini. Ini kalau kita perhatikan ya, di sini juga kapan itu statusnya berubah, secara historicalnya akan muncul. Jadi tanggal berapa dia di acknowledge, tanggal berapa dia mulai dikerjakan, kapan dia selesai, ini statusnya bisa kita lacak. Oke. Terus kita juga bisa melakukan measurement ya. Jadi untuk yang teman-teman yang banyak melakukan take off ya, kita bisa lihat di sini ada pengukuran panjang. Saya mau ukur ini lebarnya berapa ya. Terus misalnya ini juga lebarnya berapa. Jadi ini bisa kita kalibrasi dan kita bisa ukur. Misalnya juga di sini saya mau ukur ini untuk finishing lantainya, saya akan bikin simbol seperti ini, markup seperti ini. Nanti di sini misalnya untuk finishing kita lihat ada kebutuhan parapet finishnya sekian, misalnya ada ukuran panjang sekian dan sebagainya. Di Bluebeam kita juga bisa melakukan yang namanya search. Sebetulnya kalau kita lakukan measurement ya, di sini ada beberapa tipe. Jadi yang sudah saya tunjukkan ada pengukuran panjang, keliling ya, ada luas, sudut, dan juga ada count ya. Jadi kita bisa menghitung jumlah bangku misalnya dari sini. Tapi saya akan coba menggunakan search. Ya, search ini bisa kita lakukan untuk teks atau kita bisa lakukan juga untuk visual. Artinya kalau visual itu saya bisa tentukan nih, saya mau hitung yang saya mau hitung bangku ini. Terus ini bisa kita search ya, dia berdasarkan multiple rotation, atau di sini ada juga kita filter by color, mungkin warnanya beda-beda, atau mungkin dalam markup dia juga ada ya. Jadi settingnya cukup banyak. Dan di sini saya bisa search. Oke, dia akan cari dalam file ini, dan bisa juga kita tampilkan di file yang berbeda ya. Jadi ini dia akan hitung, oh totalnya ada 93. Ya, kalau saya cek ini ada di sini, ini ada di sini, dan di sini, dan sebagainya. Ini saya akan pilih semua, lalu saya apply count ya. Jadi semuanya itu ada berapa totalnya. Seperti ini. Dia akan hitung, termasuk di sini yang sudutnya berputar seperti ini ya. Dia akan tahu nih ada totalnya sekian. Ada beberapa yang akan miss pastinya, misalnya seperti ini. Ya, kalau dia lihat kan ini ketutupan teks. Ketutupan teks ini sudah pasti dia ada kesulitan untuk mencari. Ini bisa tetap kita lanjutkan ya. Jadi saya count secara manual misalnya ini, dan di sini juga misalnya oke, ini ada satu lagi. Nanti kita lihat di sini dia akan ada totalnya 95 meja meeting. Nah, di Bluebeam kita juga bisa menampilkan yang namanya space. Jadi saya tentukan ini ada space-nya. Jadi saya mau buat space,
ini adalah, oke, saya coba secara cepat saja. Sini saya bikin misalnya namanya atau nomor dulu deh, 401 conference seperti ini. Oke, terus saya juga bisa buat secara otomatis ya, kalau misalnya itu menyulitkan, kita bisa pakai yang namanya dynamic fill ya. Sini kita ada fitur untuk mencari boundary secara otomatis dan nanti dia mau kita buat sebagai apa. Oke, misalnya di sini ada space ya, jadi saya mau cari boundary-nya secara otomatis, definisikan sebagai space. Jadi ini saya tinggal tarik seperti ini. Oke, kalau sudah selesai, saya bisa kasih nama di sini. Ini adalah misalnya 410 IP. Terus misalnya di sini lagi saya mau cari lagi dynamic fill-nya. Jadi dia akan mencari secara otomatis. Ini kalau yang ada ketinggalan ini bisa kita tampilkan. Oke, ini saya klik apply lagi. Nanti di sini akan ada nama. Di sini misalnya 411 staff. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, ini setiap space itu dia akan dibagi ya. Jadi di dalam ruangan ini, ini ada satu meja meeting yang kita belum kenalin tadi. Jadi di dalam ruangan conference ada 2 meja, dalam ruangan ini ada 12, dalam ruangan ini di sini yang belum didefinisikan 75, di sini yang dalam ruangan IT ada 7 ya. Ini space kalau kita menggunakan plugin Bluebeam di Revit itu akan otomatis ke bawah. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan space lagi, dia bisa ditarik datanya dari nama room di Revit. Dan ini kalau mau saya tampilkan di sini, ya, saya tampilkan legend, misalnya seperti ini. Ini ada bagian meja meeting, dan kalau saya mau tambahkan detail, misalnya saya tambahkan di sini space-nya. Jadi kita bisa tampilkan ada berapa meja meeting di, ada berapa ruangan di ruangan IT dan seterusnya. Oke, kalau kita mau atur urutannya juga bisa ya, supaya mungkin jadi di ruangan conference sekian, ruangan IT sekian dan seterusnya. Oke. Terus saya editing ya, misalnya posisinya seperti ini, saya mau menambahkan simbol, di sini saya ada printer, saya tambahkan printer, atau saya bisa hapus objek-objek yang ada di sini. Misalnya saya nggak mau pakai yang ini ya, misalnya saya nggak jadi pakai yang ini, terus saya bisa tambahkan dari sini, saya pakai shortcut saja, saya mau ambil mejanya yang ini misalnya. Oke, saya tambahkan ke sini. Bawa
Ini saya maka saya hide dulu deh supaya tidak sama seperti ini. Terus saya paste. Sebentar, ada yang error. Oke, mungkin saya akan lanjutkan yang berikutnya ya. Jadi ini secara umum adalah kita melakukan markup di Bluebeam. Kita bisa manipulasi gambar-gambar dan objek-objek yang ada di sini. Dan saya ingin tunjukkan lagi compare. Ya, jadi saya coba tutup dulu. Jadi kalau kita melakukan membuat satu project, itu akan ada banyak versi dokumen. Jadi kalau di sini saya punya ada dua versi. Jadi yang pertama adalah yang belum ada revisinya, dan yang kedua adalah yang sudah ada revisi. Coba saya tampilkan side by side. Nah, di sini kita bisa lihat yang mana kita bisa coba cari ya, yang mana di sini ada perbedaannya. Ini kalau kita lakukan secara manual pasti susah ya, walaupun kita sudah tampilkan secara kiri kanan seperti ini. Bayangkan kalau misalnya kita punya gambar ini ada 200 atau 300 halaman dan kita harus cari perbedaannya secara manual. Di Bluebeam kita bisa, saya coba yang R1 dan yang sebelahnya adalah yang belum di edit ya. Di Bluebeam kita punya fitur yang namanya compare dokumen. Jadi saya bisa compare ya antara yang asli, yang awalnya, dan juga yang revisi 1. Di sini saya bisa ya, ini ada opsi juga ya, seberapa teliti dia akan mencari. Ini bisa kita atur toleransi berapa piksel dan seterusnya. Ini saya akan coba cari pakai setting default saja. Nah, dia akan secara otomatis mencoba mengcompare. Kalau ada perbedaan dia akan tunjukkan. Oke, ini gambarnya kebetulan hanya 15 halaman ya. Oke, sekarang kalau kita lihat di markup list, dia akan menunjukkan ada perbedaan apa saja di sini. Jadi misalnya saya coba zoom saja supaya kelihatan. Oke, ini ada perbedaan di sini ya. Kalau kita lihat di sebelahnya, ini jelas ya, ada pintu tambahan di sini. Terus kalau kita lihat di sini, oke, ini ada sesuatu yang berbeda, tapi mungkin masih belum terlalu kelihatan. Di sini juga ada perbedaan dan seterusnya. Oke, saya akan supaya lebih jelas, saya akan lakukan satu hal lagi, yaitu namanya overlay. Oke, overlay ini adalah bagaimana kita menumpuk dua gambar yang berbeda. Jadi yang ini adalah, yang pertama adalah yang original, dan ini yang sudah direvisi. Saya akan lakukan overlay untuk 15 halaman ini. Oke, saya klik OK. Ini dia akan lakukan penumpukan ya. Jadi ditumpuk setiap halamannya. Nanti kita bisa lihat lebih jelas lagi perbedaannya itu ada di mana. Oke, ini yang overlay, saya pindah ke sini. Oke, ini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan dua monitor atau multiple monitor, ini bisa ditarik ya ke monitor satunya, jadi lebih enak lagi kita melihat. Oke, saya coba zoom lagi. Ini saya coba lihat yang di sini. Oke,
Sekarang lebih kelihatan ya, di sebelah kiri ini dia ngasih tahu di sini ada sesuatu yang berbeda, dan perbedaannya itu apa kita bisa lihat di sini ya. Kita coba cek lagi di sini. Oke, ini tadi kita mungkin nggak terlalu jelas, tapi di sini kita lihat ini ada perbedaan ukuran ruangan. Terus di sini toiletnya bertambah ya, dari 2 jadi 3. Ini juga berbeda ya, kalau kita lihat ini memang ada perbedaan, tapi ini sesuatu yang tidak tidak bisa diabaikan. Jadi ini bisa kita hapus ya. Jadi kalau memang kita nggak perlu ya, ini bisa kita hapus. Kita bisa cek lagi, ini ada perbedaan seperti apa. Terus markup ini juga bisa kita masukkan dalam summary ya. Jadi yang tadinya markupnya hanya bisa dilihat di list markup, itu bisa kita tambahkan ke sini. Jadi ditambahkan, dia bisa diekspor sebagai CSV, XML, atau kita import dalam PDF seperti ini. Oke, saya akan masukkan ke halaman terakhir. Oke, saya klik OK. Jadi ada 11 perbedaan ya. Oke, ini saya akan tutup dulu. Saya tutup dulu. Jadi di sini dia akan menunjukkan ini dia menunjukkan di sini dan dia bikin thumbnailnya ya. Jadi di sini ada perbedaan apa, ini ada perbedaan apa. Jadi kalau saya klik juga di thumbnailnya, dia akan langsung bawa kita ke gambar tersebut. Ya, jadi ini sangat membantu kalau kita harus memeriksa perbedaan antara beberapa versi ya. Jadi versi pertama, versi kedua, dan seterusnya. Oke, saya akan coba tunjukkan lagi yang overlay ya. Jadi overlay ini tidak hanya untuk kita coba lihat perbedaan, tapi juga bisa untuk kita koordinasi antar gambar. Bayangkan ini saya punya gambar electrical ya, gambar electrical seperti ini. Terus saya punya gambar plumbing ya, ini ada gambar plumbing, dan ini ada mechanical layout. Nah, berbeda dengan gambar lain ya, kalau ini kan di electrical plan saya punya gridnya dari 1 sampai ke 10 ya. Di sininya juga dari A sampai D. Khusus yang mechanical layout saya cuma punya dari 6 sampai 10, dan ini juga dari B sampai D. Skala gambarnya pun berbeda. Salah satu kesulitan kita untuk melakukan koordinasi gambar 2D ini semuanya hitam putih ya. Bayangkan kalau kita tumpuk, itu susah membedakan yang mana gambar electrical, mana yang plumbing, dan mana yang mechanical. Di sini di Bluebeam kita bisa coba overlay ya. Ini misalnya yang electrical, ini kita bisa set untuk ditampilkan dalam warna merah. Terus yang ini ya, dia akan dalam warna hijau. Ini kebetulan yang gambar electrical dan plumbing ini cukup rapih ya, jadi kita tumpuk berdasarkan halamannya, dia sudah pas. Tapi kalau di sini saya tambahkan mechanical layout ya, ini dia kacau. Ukuran kertasnya dia sudah sama, tapi gambarnya nggak sesuai karena tadi kita cuma punya sepotong. Bluebeam bisa mengenali ya, dengan auto align ya, dia bisa mengenali posisinya itu ada di mana, dari grid mana sampai sekian, terus ini posisinya numpuknya seperti apa, dia bisa lebih jelas. Ini saya akan edit ya, jadi saya nggak mau tampilkan title blocknya misalnya ya, jadi ini adalah bagian yang mechanical. Oke, saya klik OK. Nah,
Sini kita bisa perhatikan bahwa oke, ini ada gambar untuk electrical layout dalam bentuk merah. Ini ada gambar plumbingnya hijau. Ini lebih gampang untuk kita cek ya untuk koordinasi. Terus yang biru ini adalah mechanical HVAC seperti ini. Dan kalau perlu kita bisa atur ini layernya. Jadi dia dibedakan layernya sekarang. Jadi ini gambar mechanical kita bisa hide, terus gambar plumbing kita bisa hide seperti ini. Oke. Saya akan lanjutkan. Jadi kita punya gambar ini biasanya kan banyak halamannya ya, tapi di sini biasanya ada informasi referensi. Jadi seperti ini adalah ada sheet list ya. Jadi set plan itu ada di halaman berapa, floor plan lantai 2 di halaman berapa. Terus juga termasuk kalau kita lihat di denahnya biasanya ada referensi seperti ini. Kalau mau lihat gambar ini ada di gambar nomor 1 di halaman sekian. Terus ada section, biasanya ini ada referensinya dia ke halaman berapa. Yang dia tunjukkan adalah halaman PDF ini ya. Jadi kita bisa buat menggunakan batch link. Jadi misalnya saya buat new, oke. Jadi di Bluebeam kita nggak cuma bisa bekerja dengan satu file saja, dia bisa mencari referensi ini di file yang berbeda. Jadi seringkali di project itu file PDF-nya nggak cuma satu, ya. Jadi kita bagi-bagi, ada gambar mechanical sendiri, electrical sendiri, atau mungkin gambar struktur sendiri, itu bisa dibagi beberapa ya. Ini akan sangat membantu kalau kita menggunakan ini. Nah ini saya tambahkan saja open file karena contoh kita cuma satu file saja. Dan ini bisa kita cari batch link itu berdasarkan kriteria ini. Jadi saya akan ambil yang batch region misalnya. Ini adalah area yang saya ingin dia cari untuk membuat link. Saya klik OK. Dan saya kasih opsi misalnya di sini hyperlinknya dikasih highlight warna kuning. Oke, terus saya coba search, dia akan menemukan di setiap halaman itu ada nomor halaman ini. Saya akan run ya, jadi dia mencari hyperlink ada 27 dan sekarang kita bisa coba cek. Nah, ini sekarang sudah ada ya nomor seperti ini. Jadi kalau saya klik, dia akan buka halaman ini. Terus kalau saya klik ini, dia akan buka halaman ini. Terus juga sekarang di halaman sheet list, kita juga punya seperti ini. Misalnya door schedule, ya. Jadi dia akan membuat hyperlink ke objek-objek tersebut. Oke, di sini saya juga punya 3D PDF ya. Jadi kalau kita bicara PDF, ini kita bisa share file 3D-nya. Kalau misalnya ya seperti ini contohnya untuk instalasi ya, dokumen panduan instalasi, mungkin kita bisa tambahkan seperti ini. Ini bisa kita cek supaya nanti user itu bisa tahu instalasinya seperti apa. Ini bisa kita lakukan menggunakan plugin Bluebeam ya, ini baik di Navisworks ataupun di Revit atau juga di AutoCAD. Jadi kalau misalnya seperti ini, saya bisa tampilkan hoverbar-nya. Oh ya, di sini juga kita bisa lihat ya, ada 3D tree-nya. Jadi semua elemen, informasi elemen itu juga bisa kita tampilkan. Misalnya ini flex duct, ya, terus ini ada ini air terminal ya, jadi juga ada ukurannya berapa.
Jadi kalau kita butuh sharing file 3D ke orang yang tidak punya software 3D-nya, ini juga nggak masalah. Misalnya saya mau share desain Revit-nya ke orang yang dia nggak punya Revit gitu ya. Karena viewer pun Revit sebenarnya nggak ada ya. Jadi kalaupun lihat mereka akan kesulitan. Dengan 3D PDF kita bisa sharing informasi seperti ini. Ini kita bisa lihat ada view-nya ya. Jadi kita bisa lihat ini dari sisi left, top, ya, terus front seperti ini, atau isometric. Terus juga kita bisa ya ini ada perspektif. Ini kita bisa bikin solid, dan ini juga ada lightingnya. Misalnya kita mau tampilkan seperti apa warnanya. Oke, saya satu lagi, kita bisa buat transform ya, seperti ini. Jadi saya bisa geser, terus saya bisa tambahkan markup. Misalnya di sini saya isi seperti ini. Nah, ini informasi ini akan disimpan ya, di dalam markupnya. Jadi kalau misalnya saya kembali ke seperti ini, ya dia akan informasinya akan kembali seperti semula. Nanti kalau misalnya si user pengen tahu, dia bisa klik markup view, nanti dia akan menunjukkan informasi yang dia perlu tahu ini. Oke, ini 3D view seperti ini juga nanti bisa dilihat di Adobe Acrobat ya. Kalau pakai Edge sayangnya tidak bisa. Kalau pakai Edge atau Chrome dia hanya bisa 2D PDF saja. Oke, jadi kita bisa lihat dari back dan seterusnya. Ini ada satu lagi, ini agak besar jadi mungkin agak butuh waktu. Oke, mungkin sambil nunggu ini kan saya coba buka yang lain dulu. Oke, ini file cukup besar ya, jadi agak butuh waktu lama. Oke. Di PDF kita juga sering harus memisah-misahkan file seperti ini ya. Jadi saya punya file subplan sendiri, terus juga floor plan sendiri, dan ini suatu praktek yang cukup umum. Oke, ini sudah terbuka ya. Sebelum kita mungkin coba cek ini sedikit sebelum masuk yang tadi. Oke, jadi ini adalah file 3D dari Revit ya, kita bisa cek. Ini karena filenya cukup besar ya, butuh waktu juga ya sampai dia loading dengan sempurna. Oke, ini sudah. Nah, ini kalau sudah ya kita seperti tadi bisa kita cek. Dan ini juga propertinya kita bisa lihat. Misalnya ini adalah panel ya, seperti ini adalah panel wall. Terus di sini juga ada fasad ya, terus objek-objek dan lain. Saya juga bisa cross section, artinya kalau saya mau lihat bagian dalamnya, saya juga bisa cek. Saya ingin tahu lantai satunya seperti apa. Ini kita bisa cek seperti ini. Jadi saya bisa cek
Oh, dalamnya kira-kira seperti ini. Ini ada pembagian ruang dan seterusnya. Ya, sama seperti tadi, kita bisa atur ya, seperti cahayanya untuk presentasi, and view-nya kita bisa save ya. Misalnya saya mau lihat ini adalah misalnya denah. Ya, seperti ini saya save. Saya mau save view-nya jadi new. Projection-nya misalnya mau perspektif, terus cross section information-nya saya save juga. Oke. Nah, sini saya bisa pindah. Jadi dari ISO tadi, terus juga level 1, level 2, dan juga di sini ada denah satu tadi. Seperti ini. Jadi view-nya bisa kita manipulasi juga. Ini sangat membantu untuk sharing desain kita, tapi kita nggak mau mengasih file aslinya, atau memang kita user yang menerima nggak punya viewernya, ya, jadi kita bisa lakukan seperti ini. Oke. Terus sets tadi ya. Jadi seringkali kita punya dokumen engineering drawing itu memang sangat banyak ya, jadi nggak mungkin semuanya dalam satu file. Jadi kalau bentuknya seperti ini bisa kita atur supaya lebih optimal, itu menggunakan yang namanya sets. Kita di sini. Jadi saya bisa tambahkan di sini satu set. Ya, jadi saya buat satu new set, dan di sini saya bisa tambahkan file atau folder sama seperti tadi. Ya, saya bisa tambahkan misalnya foldernya adalah dokumen set. Ya, seperti ini. Dia akan baca semua file yang ada di sini. Terus kita bisa klik OK. Nah, di sini juga parameternya atau properti dari dokumen itu akan muncul. Jadi kalau ada page labelnya, terus sheet name, sheet number, ini dia akan semuanya dia baca. Kita bisa klik OK. Nah, ini dalam set ya, kita bisa manage semua dokumen itu dan bekerja seolah-olah kita bekerja di satu file. Jadi saya mau lihat file cover sheet-nya seperti ini. Ya. Terus saya mau lihat finish floor plan-nya seperti ini. Saya mau lihat interior elevation seperti ini dan seterusnya. Jadi seolah-olah ini memang semuanya satu set. Terus kita lihat juga di sini dia otomatis membagi file yang general, mengelompokkan struktural, arsitektural, dan sebagainya. Ini ada di dia akan mengenali dia akan mengenali kategori itu berdasarkan penomoran halaman. Jadi ini praktek yang cukup umum ya, ini bisa kita edit juga. Kalau depannya nomor halamannya A01, A002, dia akan langsung otomatis kategorikan gambar arsitektur, terus I dia otomatis interior. Nah, ini bisa kita edit dan kita sesuaikan dengan project kita misalnya. Oke, jadi di sini saya bisa lihat ya, seolah-olah saya bekerja dengan satu file yang sudah dibagi-bagi setnya. Jadi saya bisa atur seperti ini. Terus misalnya saya mau nambahkan versi yang baru. Jadi saya ada file revisi. Ya, sini ada dua file revisi seperti ini. Saya tambahkan ke set ini. Saya klik OK. Nanti dia akan nanya, oke, di sini ada dua halaman yang nomornya sama. Jadi A221 dengan A221 dan A223 dengan A223 ya. Nanti dia
akan konfirmasi apakah ini akan ditambahkan stem atau dicap ya sudah supersede, artinya sudah diganti. Saya klik OK, nanti dia akan replace. Ini kalau kita lihat lagi, tadi adanya di A ya, A221. Ini kita lihat di sini, dia akan muncul tanda panah kecil seperti ini. Ini artinya kalau saya klik, ini adalah versi yang lamanya. Ya, ini adalah versi yang lama yang sudah diganti, dan ini adalah versi yang baru. Ya, jadi dia semua historicalnya dia juga akan tersimpan di sini. Oke. Mungkin Oke, saya rasa itu untuk materinya hari ini. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan saya akan coba mulai menjawab. Baik, Pak Edo, mau Pak Edo langsung jawab atau saya bacain pertanyaannya nanti yang Pak Edo yang jawab? Boleh sambil dibaca. Oke, siap Pak Edo, makasih. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Marwan, ini berbayar atau include di dalam IC collection? Silakan Pak Edo. Oke, kalau ini software terpisah ya, jadi bukan termasuk di software AEC collection-nya Autodesk. Jadi ini ada software terpisah. Sebentar saya. Oke, jadi kalau perlu ya, kalau misalnya perlu Bluebeam ini, itu ada license-nya yang harus dibeli ya. Jadi ada 3 tipe, yaitu ada yang basic, itu yang paling basic sekali. Ini kita nggak sarankan ya, karena dia fitur-fitur tadi banyak yang nggak ada. Jadi kayak studio, terus markup itu cuma terbatas untuk simbol. Kalau untuk measurement dia nggak ada ya, measurement seperti ini dia nggak punya. Ini nggak ada measurement seperti ini. No perimeter ya, jadi hanya untuk length dan area. Nah kalau mau ngitung count, perimeter dan lain-lain ada di sini. Harganya cukup terjangkau, mungkin nanti bisa tanyakan dengan Mas Bagus kalau mau ini ya mengenai harganya. Jadi software terpisah Pak Marwan. Oke, terima kasih Pak Edo. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada minimum spek PC atau mungkin laptop agar proses analisa Bluebeam tanpa ada kendala? Oke. Kalau Bluebeam ini sebetulnya requirement-nya nggak terlalu tinggi ya. Coba saya share link-nya juga. Kecuali perlu membuka yang 3D ya. 3D pun tergantung dari modelnya. Kalau modelnya cukup kompleks, bangunan high rise itu ya memang dia perlu perlu spek yang tinggi. Jadi kalau kita lihat kayak ini ya, saya share aja sekalian. Ya, jadi dia butuhnya adalah speknya untuk prosesornya 1 GHz ya, untuk tablet ya Intel i3. Jadi nggak terlalu tinggi sebetulnya, karena PDF ini memang filenya cukup kecil ya. Kalau kita lihat yang ini tadi, yang tadi file 3D yang instalasi HVAC tadi itu cuma nggak nyampe 1 mega, 700 kilobyte seperti itulah. Jadi speknya untuk Office biasa cukup kalau PDF-nya 2D. Oke, makasih Pak Edo. Mungkin pertanyaan selanjutnya, untuk Bluebeam bisa input model 3D view yang mudah modifikasi posisi view, atau mungkin maksudnya adalah input 3D melalui Revit atau Navisworks Pak, dan apakah juga support untuk software-software seperti Archicad, SketchUp, Allplan ataupun Tekla Pak? Oke. Kalau
3D view itu bisa diatur ya. Jadi kalau di Revit atau di Navisworks kan kita bisa hide ini ya, objek-objeknya. Jadi satu bangunan, saya cuma mau ngambil satu area, katakanlah yang instalasi atau mungkin lantai satu saja gitu ya. Itu bisa kita crop, lalu kita ekspor yang sesuai view itu aja. Sebentar, kalau untuk plugin itu yang banyak disupport saat ini memang hanya Autodesk ya. Saya coba lihatkan listnya lagi. Oke. Sebentar, sepertinya saya bisa lihat di sini. Oke, jadi ini adalah yang dia support. Jadi ada Civil 3D. Sebentar, yang komplitnya apa ya? Saya tunjukkan yang komplit aja. Ternyata saya nggak install semua. Oke. Jadi ini pluginnya, dia support untuk Microsoft Office ya. Jadi Word, Excel, PowerPoint dia support, SharePoint, ProjectWise, AutoCAD, AutoCAD untuk 3D, AutoCAD LT, AutoCAD LT juga ada ternyata, Revit, untuk Revit 3D, Navisworks, baik manage ataupun simulate, SolidWorks. Kalau yang lain nggak ada ya, tapi untuk printernya itu ada di Windows, tapi memang terus terang dia nggak support fiturnya nggak sebanyak yang plugin di dalam software Revit atau Navisworks ini. Cuma kalau dia bisa masuk ke Navisworks itu berarti nanti bisa diekspor ya. Navisworks kan dia cukup banyak bisa mensupport file format. Oke, saya rasa itu mungkin mudah-mudahan jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Bambang Cahyadi, apakah file PDF yang bisa kita proses di Bluebeam harus dari eksportan pluginnya Bluebeam? Oke, kalau file PDF itu bisa semua PDF, jadi nggak harus dari Bluebeam. Cuma karena PDF ini kan ada standar ISO-nya ya, jadi semua standar ISO itu dia harus standar, harus bisa diedit. Cuma memang ada beberapa fitur yang dia tidak bisa dibuka di Adobe Acrobat. Artinya yang dibuat di Bluebeam itu di Adobe Acrobat mungkin nggak kelihatan. Ya mungkin dari 100% fitur di Bluebeam mungkin hanya 2% atau 3% yang nggak bisa. Contohnya seperti ini ya, misalnya hanya satu sih yang saya tahu di sini. Ya misalnya kalau kita di sini mau melakukan field survey misalnya, kita kan punya ada beberapa tools ini ya. Ini ada field survey. Misalnya saya mau nampilkan di sini ada isu dengan QC. Ya kita lihat di sini dia akan masuk ada QC isu. Ini masih bisa dilihat oleh Adobe Acrobat ataupun Microsoft Edge. Tapi kalau misalnya saya tambahkan file di sini, saya tambahkan image. Misalnya di sini ada crack ya. Ini kita ada simbol foto, artinya kalau saya klik hasil survei lapangannya, itu ada foto, di situ ada crack ya. Misalnya juga di sini ada safety isu, saya tambahkan lagi misalnya di sini yang wire seperti ini. Nah, image ini dia nggak bisa kelihatan di Adobe Acrobat. Kalau sesama Bluebeam bisa seperti ini ya. Ini ada isu seperti ini. Kalau misalnya kita mau tambahkan di sini ya kita harus pakai image yang kita tempel
seperti ini. Nah, kalau ini baru dia kelihatan di Adobe Acrobat. Cuma agak nutupin ya sebenarnya, agak ngalangin. Tapi ya itu fitur yang memang hanya ada di Bluebeam yang ini. Kalau yang lain sih semuanya aman, Pak Bambang. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Dodi. Yang basic bisa calibrate atau custom stamp? Calibrate bisa, custom stamp juga bisa. Yang nggak ada itu adalah fitur ini ya. Jadi yang nggak ada itu adalah jadi yang ada itu cuma measure length dan area. Dan ini kan pasti perlu kalibrasi. Terus untuk markup, tool chest itu semua bisa kita custom dan ada di basic juga. Ya, yang nggak ada itu ada fitur seperti tadi kita overlay, cari perbedaan, compare drawing, terus PDF 3D gitu ya, itu nggak bisa ditampilkan di situ. Oke, terima kasih atas pemaparannya Pak. Ini kita geser ke kolom Q&A ya Pak Edo. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Pak Dani Nurdiansyah. Apakah satu lisensi Bluebeam Review bisa digunakan di lebih dari satu perangkat, Pak? Oke. Untuk Bluebeam ini license-nya mirip dengan yang lain ya. Jadi nempelnya ke name user. Jadi seperti kalau Bapak-bapak sudah familiar dengan license Microsoft Office, Autodesk dan yang lain, itu kan satu license itu untuk satu user. Tapi kalau misalnya kita perlu pakai di perangkat lain, itu bisa saja. Jadi kita tinggal login di perangkat lain, itu license di tempat yang lain, license di komputernya akan otomatis logout, atau dia nggak bisa dipakai. Seperti itu. Pak, siapa tadi tanya Pak? Pak Dani. Pak sorry Dani. tadi. Ya Pak Dani, betul. Ya. Untuk pertanyaan lagi berikutnya dari Pak Bambang Cahyadi. Untuk pembuasan space tadi apakah muncul luasannya? Bisa. Jadi seperti ini tadi saya sudah punya space ini ya. Saya bisa klik. Di space. Saya harus masuk ke sini. Misalnya yang IT ini, saya bisa klik kanan terus create area from space. Dia akan langsung otomatis muncul di sini. Juga sama. Saya bisa klik terus create area from space. Jadi bisa langsung ditambahkan. Gitu mungkin Pak Bambang. Oh iya, salah klik. Wih. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ada yang mau ditanyakan nih, sepertinya dari Q&A dan di chat sudah habis ya. Oh, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Dodi. Kenapa Bluebeam sering muncul login account padahal sudah pernah sign in sebelumnya? Oke, kalau masalah login ini sebetulnya sesuatu yang ini ya cukup umum di aplikasi yang menggunakan browser base ya. Jadi kalau mungkin sering juga pakai login ke satu website, mungkin Gmail atau apa, itu kan tiap berapa lama dia akan minta kita untuk login ulang ya. Itu sesuatu yang cukup umum dan itu memang fitur security juga sih sebetulnya. Jadi nggak sembarangan orang bisa menggunakan account kita gitu, Pak Dodi. Memang ada fitur seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Depri Harip Winugrahono. Apakah bisa versi offline? Karena di site kami tidak terlalu bagus untuk sinyal internetnya. Terima kasih. Iya, kalau Bluebeam ini memang aplikasi desktop ya. Jadi aplikasi yang dia sifatnya offline. Cuma memang dia perlu koneksi internet hanya untuk mengaktifasi license. Jadi begitu kita sudah aktif license-nya di sini seperti ini,
itu saya sudah nggak perlu lagi untuk menggunakan internet. Saya putuskan dan saya tetap bisa pakai secara full. Kecuali kalau mau menggunakan yang online-nya seperti ini ya. Jadi ada studio sessions, ada studio seperti ini, itu harus online. Jadi seperti kita menggunakan OneDrive atau Google Drive gitu ya, ini harus online. Selain itu semua fiturnya adalah lokal atau desktop. Begitu Pak Depri. Pertanyaan lanjutan dari Pak Depri, bisa untuk berapa hari aktivasinya? Kalau di Autodesk sekitar 30 harian. Kalau di Bluebeam itu 14 hari. Berarti 14 hari setelah no internet, dia harus connect lagi ya, Pak? Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian, sambil diisi ya Bapak Ibu ya untuk feedback formnya, yang tadi saya sudah share di kolom chat, mungkin bisa dibantu isi dan dikasih kritik dan masukannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Jika tidak, mungkin saya akan menunggu 5 menit lagi untuk pengisian feedback form. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan mengenai seputar lanjutan Bluebeam, bisa menghubungi saya. Saya sudah share juga kontaknya. Nanti akan kami bantu untuk follow up lebih lanjut. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Pak Susan. Pak Susanto ya. Dari Pak Susanto. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, Pak, ada yang mau ditanyakan? Apakah hasil record bisa di-share, Pak? Nanti akan di-share ya. Mas Angka mungkin nanti akan bantu untuk share ke email ya pada saat pendaftaran, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut dulu Pak. Nanti by WA aja kalau untuk lebih jelas ya. Mungkin dari Pak Edo ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi, Pak? Sudah cukup sih kalau dari saya sih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan sebetulnya Bluebeam itu apa. Dan bagi yang sering masih menggunakan file PDF, ini bisa sangat membantu ya. Jadi biarpun PDF ini kesannya nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diedit, dan kemampuannya terbatas, tapi dengan software yang cocok seperti Bluebeam ini banyak yang bisa kita lakukan sebetulnya. Itu saja sih dari saya, Mas Bagus. Oke, baik. Mungkin sekali lagi saya mengingatkan untuk Bapak dan Ibu sekalian, mohon untuk mengisi feedback form karena segala masukan dan kritik sangat kami perlukan untuk webinar berikutnya atau mungkin nanti akan ada seminar. Jadi kita bisa mengundang Bapak Ibu sekalian lagi karena untuk pengisian data form kita nanti akan memasukkan data Bapak Ibu sekalian di database kami. Oke, mungkin dari kami Cipta Satria Informatika cukup sekian. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan lagi bisa langsung hubungi saya atau mungkin bisa langsung kontak ke pihak Cipta Satria Informatika. Mungkin bisa di-search aja di website. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Edo. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya.